Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu, tetapi kita memiliki kepastian di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya apapun yang terjadi, tetapkan hati kita untuk mencari wajah-Nya. Tetap senangkan hati Tuhan dengan terus memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menikmati persekutuan di dalam hadirat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu ada saat ini, di rumah saudara masing-masing. Tetapi yakinlah, Dia Allah Immanuel yang tetap menyertai kita dimanapun kita ada, karena Dia sudah mengaruniakan roh-Nya untuk tinggal berdiam di dalam kehidupan kita. Pemazmur katakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh baik. Kami rindu berjumpa denganmu Tuhan. Haleluya. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena di dalam hadirat-Mu kami menikmati sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada damai, ketenangan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari nyatakan hatimu kepada Tuhan. Ucapkan syukur dari dasar hati yang mengasihinya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari hampiri Tuhan dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Hampiri Dia dengan satu kerinduan lebih dari hari-hari sebelumnya. Nikmati jamahan kasih Kristus. Nikmati lawatan Roh Kudus di dalam kehidupan. Oh, Yesus, terima kasih Bapa. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saudara-saudara yang kekasih, hari-hari Tuhan sementara memurnikan gereja Tuhan. Tuhan sementara masuk di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan Tuhan sementara menilai setiap hati kita. Setiap orang yang datang masuk beribadah di dalam rumah Tuhan akan diuji oleh Tuhan. Sebagaimana Raja Daud berkata, Tuhan ujilah akan aku. Lihatlah bagaimana hatiku di hadapan-Mu. Sungguhkah kasih kita kepada Tuhan adalah kasih yang tulus, kasih yang murni.
ketika doa-doa kita tidak dijawab seperti yang kita kehendaki, masihkah kita tetap dapat bersyukur kepada Tuhan? Masihkah kita tetap memiliki hati yang berpaut kepada Tuhan? Ataukah sekedar kita mencari Tuhan karena kita menginginkan berkat-berkat-Nya saja? Seperti yang terjadi di hari-hari ketika gereja-gereja tidak lagi bisa, umat Tuhan datang berhimpun di dalamnya. Masihkah saudara memiliki hati yang tetap, Tuhan, apapun terjadi, aku mau tetap beribadah kepada Tuhan. Aku memiliki hati yang tetap mengasihi Tuhan. Bahkan di tengah ujian ini, biarlah Tuhan mendapati hatiku, cintaku tulus kepada Tuhan, kasih yang murni, melebihi dari berkat-berkat-Mu. Aku mencari wajah, aku mencari perkenan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau masih memberi kami kesempatan, karena akan datang saatnya ketika kesempatan itu tidak ada lagi. Itu sebabnya selama kami masih dapat mencari dan menemui Engkau Tuhan, biarlah Kau tetap menunjukkan wajah-Mu kepada kami, kepada setiap kami yang bersungguh hati mencari Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah penyembahan yang tulus keluar dari hati-Mu. Menyembah Tuhan di dalam roh, di dalam kebenaran. Haleluya. Ketika tidak ada satu mata tertuju kepada-Mu, karena penyembahan-Mu bukan karena Engkau ingin tampil di hadapan manusia, tetapi penyembahan-Mu Engkau tujukan kepada Dia yang duduk bersemayam dalam kemuliaan, yaitu Raja di atas segala, Yesus Kristus Tuhan. Izinkan Allah menikmati penyembahan yang murni dari hati-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Oh Yesus Tuhan. Kami bawa hati kami persembahkan hidup kami Tuhan. Biarlah ini yang terbaik yang dapat kami persembahkan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita ada hari ini semata-mata karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Itulah sebabnya kita mau mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk mendengarkan kebenaran firman Allah yang hidup dan berkuasa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita mau dengar firman Allah. Di dalam nama Yesus kita berdoa, haleluya. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu berkuasa untuk melepaskan kami dari segala ikatan dosa, dari segala ketakutan, kecemasan. Firman-Mu adalah pelita bagi setiap langkah hidup kami, yang akan menerangi setiap langkah kami untuk menikmati pertolongan demi pertolongan. Di dalam dan demi nama Yesus, kami mau sambut firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Hari ini kita bersukacita karena kita tahu kita ada karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kebenaran firman Allah ini kiranya dapat menjadi berkat bagi kita. Bersama-sama kita melihat firman Allah dari kitab Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik.
Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jemaat Tuhan, ini saat-saat kita terus mengarahkan hati kita untuk fokus kepada siapa itu Tuhan. Di tengah-tengah wabah COVID-19 yang sedang mengglobal hari-hari ini, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat situasi yang terjadi. Firman Allah jelas berkata, yang pertama, Tuhan itu baik. Dan kebaikan Tuhan nyata dalam setiap langkah hidup kita. Dan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya, atas setiap orang-orang yang takut akan Dia. Firman Allah berkata, Yesus Kristus Tuhan kita tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sehingga pemazmur mengajak kepada setiap kita hari-hari ini untuk fokus kepada Tuhan yang Maha Baik. Sehingga berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Dan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari, yang akan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik. Dia tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan hal yang kedua, Tuhan tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Setiap orang mengalami kesusahan, khususnya dengan wabah corona, membuat banyak orang susah. Bangsa-bangsa, negara-negara sedang mengalami kesusahan. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan itu adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ini hari-hari adalah akhir zaman di mana kita hidup. Firman Allah sementara digenapi. Dan kita bersyukur untuk setiap kebenaran-kebenaran firman yang sedang digenapi di hari-hari ini. Itu membuktikan bahwa firman Allah, firman adalah kebenaran yang hidup. Masa-masa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dan ini masanya gereja sedang ditampi, sedang dimurnikan. Di tengah-tengah kesusahan pergumulan hidup saudara hari-hari ini, datanglah kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan adalah tempat perlindungan, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Di dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, kita aman. Karena Dialah Allah, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat-sangat terbukti.
Dialah gunung batu perlindungan kita yang teguh, yang tidak akan pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kita memiliki Tuhan yang perkasa, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang memelihara kita. Dan hal yang ketiga, firman Allah katakan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dia mengenal siapa diri kita, melebihi dari diri kita sendiri, mengenal siapa kita. Dia bukan hanya mengenal kesusahan saudara, tapi dia juga sungguh-sungguh merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya dia berkata, marilah datang kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan firman Allah selalu menghimbau kepada kita, marilah kita mencari Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan. Dan carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan izinkan ketakutan akan wabah corona membuat imanmu menjadi lemah. Tapi percayalah kepada Tuhan yang baik. Percayalah kepada Tuhan yang adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Percayalah kepada Tuhan yang mengenal setiap orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya kekasih-kekasih Tuhan, apapun situasimu hari-hari ini, apapun situasi yang sedang melanda bangsa dan negara kita, tapi Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mengenal setiap orang yang berlindung kepadanya. Sebab nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang-orang benar itu berlari dan ia menjadi selamat. Tuhan berkuasa untuk meluputkan kekasih-kekasihnya, orang-orang yang percaya kepadanya, dari setiap wabah yang sedang melanda dunia hari-hari ini. Dia berkuasa untuk menjaga keluar masukmu, karena ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan dan tetaplah fokus kepada Tuhan. Berpegang kepada firman-firman-Nya dan hiduplah dalam doa dan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena itu kekasih Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan kita yang baik. Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Datang kepada Tuhan, bawa seluruh keluargamu kepada Tuhan, dan hiduplah dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan dan minta perlindungan Tuhan untuk bangsa dan negara kita, untuk Kota Bitung, untuk seluruh keluarga kita. Karena Tuhan
dipermuliakan, dan ditinggikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang baik bagi kami. Engkau Tuhan tempat perlindungan kami. Engkau Tuhan yang mengenal setiap kami. Dan kiranya firman-Mu termaterai dalam setiap kehidupan kami, sehingga iman kami terus teguh kepada Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang terus menjadi pelita bagi setiap langkah kami, sehingga di tengah-tengah gelapnya dunia karena wabah virus corona, kami tetap melihat ada tangan Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa firman ini, berkatilah setiap kami yang telah mendengarkannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.